Karena dia lebih sayang pada mobilnya daripada istrinya. Jadi inilah sifat keterbatasan manusia. Jadi sayang kita, sosial kita, toleransi kita, ini serba ada batasnya. Berbeda dengan Allah. Wahai saudara asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah hadir ya bersama kita tentunya sosok guru yang sangat mulia ya, sosok guru yang merupakan menjadi panutan di kalangan masyarakat. Okey, sebelum saya menunjukkan biodata beliau, terlebih dahulu pada kesempatan kali ini sahabat DAO Podcast Channel, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umur yang berkah, umur yang panjang, kesihatan, dan semoga kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sahabat DAO Podcast yang tercinta, sebelumnya kita sama-sama akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir bersama kita. Tentunya saya ingin memperkenalkan bahawa Al-Mukarram, beliau adalah merupakan pimpinan Dayah Zawiyah Darul Murtadah. Kalau dalam bahasa Melayu disebut mudir atau pimpinan. Beliau adalah merupakan pimpinan Dayah Zawiyah Darul Murtadah yang berada di kawasan Lam Isik, iaitu Kampung Gurah, Pekanbadak ya. Baiklah, kemudian Al-Mukarram juga merupakan alumni Dayah Babus Sa'adah Desa Gurah. Ya, kemudian dari segi pendidikan formal atau akademik, beliau merupakan alumni STIS NU atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama jurusan Hukum Keluarga. Kita kenalkan, beliau adalah merupakan Walidi Ramza SH. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Walidi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Walidi, pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast ini. Kita akan berbincang. Nanti saya akan serahkan temanya, kemudian Walidi nanti akan memberikan penjelasan. Yang temanya adalah meraih maghfirah di bulan suci Ramadan. Tanpa menunggu lama, sahabat DAO, kita persilahkan kepada Walidi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini atau apa yang kita sampaikan menjadikan sebuah momen dalam kita menghadapi di dalam bulan suci Ramadan. Amin, insyaallah. Di mana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan harapan kita selaku umat untuk menggapai kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah ditetapkan tadi, yang merupakan sebuah tema bagaimana meraih maghfirah di bulan suci Ramadan. Betul. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya maghfirah itu semua orang sangat mengharapkannya. Masya Allah. Ya, artinya kenapa? Ya, ketika dijelaskan atau tersurat nama maghfirah, identiknya berarti semua kita mempunyai kesalahan. Karena semua orang yang punya kesalahan, ya patut bahasanya diampuni. Masya Allah. Kalau istilahnya orang tidak punya dosa, itu tidak ada bahasa pengampunan.
Jadi pengampunan itu diistilahkan kepada orang yang memang ada dosa, ada kesalahan yang dilakukan, yang kesalahan tersebut tentunya perlu adanya semacam siksaan supaya dia bersih nantinya masuk ke dalam surga. Jadi oleh karena itu bulan Ramadan inilah ya sebagai anjang kita untuk mendapatkan maghfirah tersebut. Ya, supaya nantinya semua apa yang sudah kita lakukan yang merupakan itu kesalahan-kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan momen Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Walidi, alhamdulillah. Berarti setiap manusia itu mempunyai dosa ya? Ya. Masya Allah. Dan tentunya apakah itu dosa zahiriyah atau dosa batiniyah? Kalau dosa batiniyah mungkin hanya Allah yang lebih tahu. Iya. Baiklah Walidi, atas penjelasan tadi, merupakan penjelasan yang sangat gamblang untuk kita semua sahabat DAO Podcast, bahwa kata Walidi, kita itu manusia yang mempunyai dosa, dan tentunya manusia yang berdosa kalau dia bertobat maka akan diampunkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tema ini Walidi, kita akan bertanya kepada Walidi Al-Mukarram terkait dengan tema yang telah kita jelaskan tadi. Pertanyaan yang pertama Walidi, adakah setiap hamba diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman Rahimnya, Allah tidak akan menutup pintu untuk menerima taubat dan ampunan dosa bagi hamba-hambanya. Tentunya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, mulai dari masanya Nabi Adam alaihi salam hingga sampai detiknya masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Untuk syariat nabi-nabi terdahulu mungkin kita telah mendengar atau membaca dari pembahasan-pembahasan ustadz-ustadz atau ulama-ulama kita bahwa mereka ini termasuk umat-umat yang agak sukar untuk mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Kita pernah membaca sejarah umatnya Nabi Musa alaihissalam di mana mereka ketika melakukan kesalahan di waktu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyunya di Bukit Tursina, umat ditinggalkan kepada Nabi Allah Harun alaihissalam. Mereka dikelabui oleh seorang bisa kita namakan provokator lah, yang mengatasnamakan dia sebagai Musa Samiri dengan menetapkan Tuhan yang sebenarnya adalah lembu. Jadi istilahkan dengan Tuhan lembu. Maka ketika Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina untuk melihat bagaimana kondisi umatnya, ternyata Nabi Musa telah menemukan umat-umatnya telah menyembah lembu. Yang lembu tersebut mereka anggap sebagai Tuhan, penolong mereka dalam kesehariannya. Jadi Nabi Musa berdakwah kembali, menyampaikan bahwa tindakan mereka ini adalah sudah salah, sudah menyimpang dengan aturan yang sebenarnya, dan mereka sadar, sehingga mereka meminta bagaimana solusinya kepada Nabi Musa alaihissalam agar mereka diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada waktu itu? Nabi Musa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan petunjuk kepada Allah. Ya Allah, umatku telah melakukan kesalahan dan mereka telah sadar untuk kembali beribadah, menyembah kepadamu ya Allah. Ketika itu Allah mewahyukan, menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mereka harus saling membunuh, di mana yang terbunuh dan yang hidup sama-sama diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka ini baru bisa kembali diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka harus saling membunuh. Kita tahu bagaimana reaksi pembunuhan itu, terpancar darah, putusnya leher. Wow, dahsyat.
luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan. Iya. Kita pernah melihat kejadian-kejadian pembunuhan-pembunuhan sangat mengerikan. Iya. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar mereka diterima taubatnya. Begitu berat, ya. Tantangan ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Hingga akhirnya ya Allah dengan penuh bijaksana mereka juga memintakan toleransi kepada Nabi Musa alaihissalam agar cara ini dipermudah oleh Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti menghapuskan tindakan pembunuhan ini. Namun Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, bahwa tindakan ini tetap akan terjadi. Cuman aku akan turunkan awan hitam pada mereka sehingga mereka tidak bisa melihat siapa yang dibunuh, apakah itu anaknya, orang tuanya sendiri." Karena memang dasar mereka ini memintakan kepada Nabi Musa toleransinya, dasar mereka ini karena melihat kepada sisi kekeluargaannya. Pertama memang mengerikan pembunuhannya. Yang kedua yang akan dia bunuh itu ayahnya, anaknya, mereka tidak sanggup. Jadi oleh karena itu mereka meminta toleransi kepada Nabi Musa agar Allah memudahkan tindakan mereka ini. Allah turunkan awan hitam. Mereka dikumpulkan di padang teh namanya. Kemudian baru pelaksanaan pembunuhan itu tetap dilaksanakan. Sangat berbeda dengan umat kita Nabi Muhammad. Iya, betul. Ya. Kita pernah seperti Sayyidina Umar misalnya, sahabat-sahabat terdahulu yang pernah mereka hidup dalam kemusyrikan. Kita tahu bagaimana Sayyidina Umar dahsyatnya. Dahsyat. Singa padang pasir. Iya, Sehingga Rasul sendiri ya sangat mengharapkan Sayyidina Umar itu agar dia memeluk pada agama Islam. Karena secara syariat letak kemenangan Islam itu memang ketika Sayyidina Umar memeluk dalam pada agama Islam. Jadi yang perlu kita sampaikan bagaimana riwayat hidup Sayyidina Umar itu ketika beliau dalam keadaan musyrik. Masya Allah. Pembunuhannya, pembunuhan darah dingin. Bahkan beliau itu penentang ya dulu ya. Oh, luar biasa. Pantang dengan Islam ya. Ketika mendengar Islam itu langsung pedang naik. Begitu dahsyat bencinya kepada Islam Waktu itu. Ya. Tapi itulah yang namanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menebak siapa sebenarnya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia di sisi Allah. Jadi yang perlu kita sampaikan sebagaimana pertanyaan tadi, semua kita ini diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat latar belakang bagaimana dosanya kita. Apakah kita dulu pernah membunuh orang, kita pernah berzina dengan dosa yang sangat dahsyat, kita pernah mendolimi dengan cara berbagai macam cara. Namun yang jelas diterima taubat itu tidak ya langsung diterima begitu saja. Ya, ada aturan main. Ada aturannya. Ada aturan. Kalau bahasa ajamiyahnya, salah jak riwang, salah cok pulang. Ya, itu peribahasa. itu peribahasa bahasa ajamiyah, artinya bukan bahasa Arab Bukan kan. bahasa Arab. Arti salah jak riwang kalau memang kita salah melangkah dalam melakukan sebuah tindakan, yang tindakan tersebut ya tidak sesuai dengan aturan agama, kita perbaiki langkah kita itu. Ya. Kalau memang dulu kita sholat misalnya, sholat ada tapi sholat kita ya tidak sesuai dengan aturan fikih, hari ini kita ya pelajari kembali sedikit-sedikit, kemudian di mana kesalahan-kesalahan itu ya kita perbaiki. Itu salah aja. Kalau salah cok tentunya kita salah mengambil. Ya, kita bisa mengambil punya orang, aturannya ya kita kembalikan. Secara fikih kalau memang barang itu sudah tidak ada lagi sama kita, ya otomatis kita mesti mengganti dengan barang yang baru kalau ada. Kalau tidak ada kita mengganti dengan barang yang second, ataupun kita gantikan dengan uang misalnya, atau kita minta maaf. Walaupun tindakan minta maaf ini memang tindakan yang sangat payah, karena semua kita itu tahu kita bagaimana resiko yang akan kita terima nantinya. Nah, itu mungkin dari pertanyaan Ustadz tadi, ya. Begitu sedikit penjelasan dari saya. Masya Allah, subhanallah, pemirsa sahabat YAU Podcast Channel.
ketika kita melakukan dosa, Walidi menjawab pertanyaan tadi, ketika seorang hamba itu melakukan dosa di bulan suci Ramadan, semua dosa hamba yang bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan dosanya. Baiklah Walidi, untuk pertanyaan yang kedua, dosa seperti apa yang Allah ampunkan? Karena ada ini istilah dosa kecil, dosa besar. Nah, dosa yang gimana yang diampunkan? Boleh dijawab Walidi. Ya. Tadi saya sudah menjawab sepintas bahwa semua dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Ya, kecuali mungkin syirik. Selama dia dalam syirik itu tidak bertaubat, tetap dengan kesyirikannya, itu semua dosa tidak akan diampuni. Jadi sampai ke tingkat dosa yang paling dahsyat sekalipun, ya, seorang murtad misalnya, dia murtad keluar pada agama Islam, kemudian ingin balik lagi taubat dengan taubatan nasuha, Allah masih menerima. Masih menerima. Kecuali ada unsur-unsur yang lain. Ada misi misionarisnya, ada misi keduniaannya. Ya, dia mungkin ada tawaran-tawaran berupa ya ada tawaran rumah, mobil, uang misalnya. Allah sangat mengetahui isi hati seseorang tersebut. Jadi semua dosa itu tidak ada halangannya untuk diterima oleh Allah. Ini sifat Rahman Rahim Allah. Berbeda dengan kita. Kita punya juga sifat Rahman, sayang bahasa logat. Kasih sayang bahasa manusiawi. Kalau bahasa kita, kasih sayang kita ini terbatas tentunya. Terbatas ya? Terbatas. Contohnya begini, ketika kita ada rasa fanatik pada seseorang, tentunya kita apa yang dia inginkan ini sangat mudah untuk kita kasih sama dia. Apa yang dia minta, semuanya. Begitu dia ada reaksi, yang reaksi tersebut misalnya menurut prediksi kita dia menginginkan sesuatu, dengan bahasa isyarat kita langsung menanya, kamu perlu apa ini? Kamu perlu uang? Perlu kendaraan dan sebagainya? Ya Pak, saya lagi butuh Pak. Langsung respon dari kita. Tapi ketika suatu waktu yang lain dia melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut mungkin sangat menyentuh hati kita. Ya, misalnya kita ada sebuah mobil, ya, yang mobil tersebut merupakan mobil kesayangan kita. Tidak boleh ada satu orang pun yang menyentuh mobil kita, apalagi sampai merusaknya. Ini sekedar contoh kan. Namun si ini tadi yang sangat disayangi oleh seorang bapak tadi, dia dengan sangat lancang karena merasa dia orang yang sangat disayangi seorang bapak, seorang pimpinannya, ya mobil tersebut dia obrak-abrik misalnya. Gak apa-apa, ini milik bapak gue ini. Milik atasanku nih. Iya. Orang negur dia nggak mau peduli. Karena dia menganggap dia paling disayang. Paling disayang. Jadi dia buat seenak hatinya. Apa yang terjadi? Begitu bapaknya keluar dari ruangannya, ketika dilihat, bagaimana reaksinya? Semua dimarahin. Jangankan orang lain, istrinya sendiri pun kena marah. Karena dia lebih sayang pada mobilnya daripada istrinya. Jadi inilah sifat keterbatasan manusia. Jadi sayang kita, sosial kita, toleransi kita, ini serba ada batasnya. Berbeda dengan Allah. Hari ini kita melihat sifat Rahman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyeluruh seluruh dunia. Jangankan untuk orang Islam yang melakukan ibadah, untuk orang non-Islam sekalipun dia tidak pernah berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, Allah tetap memberikan, ya, nikmat-nikmatnya, semua kesenangan kepada si orang non-Islam tersebut. Nafas nggak pernah ketahan, ya. Mata begitu juga, pendengaran, makanan yang dia makan nggak pernah terasa pahit, ya, kecuali memang sakit. Orang Islam juga merasakan demikian. Kalau memang Allah marah kepada mereka, begitu ingin mereka makan makanan yang enak, kenapa nggak terasa kayak makan bangkai misalnya? Kan bisa diubah tuh. Betul. Inilah sifat Rahman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, terkait masalah pengampunan dosa
bila dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah membatasi siapa saja yang ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menerima taubatnya walaupun dosanya sebesar gunung sekalipun, selama niatnya untuk kembali ke jalan Allah itu ikhlas dan dia mengikuti sesuai dengan aturan-aturan bagaimana cara taubatan nasuha. Mudah-mudahan demikian. Itu sama halnya seperti kisah yang seseorang membunuh 99 orang. Ya, betul. Iya kan? Akhirnya dia bimbang dan kemudian dia bertanya kan? Ya. Hingga pada akhirnya dia diterima ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Walidi, alhamdulillah ini jawabannya sungguh banyak hikmah ya. Karena dari tadi Walidi menjawabnya dengan sangat dengan bercerita, hingga pada akhirnya kita pun banyak tahu di sini. Nah, baiklah Walidi, ini untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan. Bagaimana cara upaya kita untuk mendapatkan ampunan Allah? Cara upaya kita. Ya, usahalah. Usahanya bagaimana? Tentunya semua masalah ini ketika kita menyelesaikannya ini selalu membutuhkan usaha. Iya. Semua, tidak hanya masalah dosa. Terlebih masalah dosa ini, ya, karena dosa ini terkait masalah, ya, secara awam kita menyampaikan masalah azab ini. Ketika dosa kita masih terabadikan, tidak hanya berbicara masalah hari bangkit nanti, di dunia saja kita sudah diazab. Kan berdasarkan sebuah ayat Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang menyimpang dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan kehidupan di dunia ini dalam keadaan sempit, serba kesulitan, serba payah hidupnya. Jiwanya enggak tenang, hatinya enggak luas. Jadi diberikan rasa sempit dalam perasaannya. Selanjutnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Karena dia tidak melihat semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya dia syukuri, maka Allah butakan dia di khalayak ramai dibilang pada mahsyar. Ya. Jadi azab ini tidak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah bangkit. Mulai di dunia ini kita sudah merasakan azab-azab. Termasuk misalnya orang yang melakukan zina. Kita pernah mendengar hadis Nabi bahwa orang yang melakukan zina dan dia tidak pernah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup dalam kemiskinan. Ya, itu kita pernah mendengar hadis tersebut. Jadi berbicara masalah pengampunan, ya, kita selalu identiknya dengan masalah azab. Karena semua kita tidak mau diazab. Kita merasakan bagaimana terbakarnya ujung jari kita di dunia ini, yang ya rasa sakitnya nggak pernah hilang, mungkin sampai seminggu. Kembung air. Airnya gembung ya. Coba kita hadirkan perasaan kita. Seandainya kita diazab di akhirat yang sakitnya tidak pernah selesai. Wa baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah gantikan kulit kita dengan kulit yang lain supaya merasakan azab. Ketika kepala kita ini meledak dengan dipecahkan dengan batu besar misalnya, maka dalam kondisi seperti itu kita tidak meninggal, rasa sakit gak pernah hilang, akan tumbuh kepala yang lain. Jadi begitu seterusnya sampai selesainya jumlah atau masa yang mesti kita jalan azab. Jadi upaya kita ini ketika kita melihat dan memandang, memikirkan hal tersebut, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya bagaimana kita ini masuk ke dalam ranah taubat dan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pandangan kita. Pertama, kita berusaha bagaimana kita itu masuk ke ranah taubat. Yang kedua, taubat yang kita lakukan itu bagaimana cara upaya kita untuk diterima oleh Allah. Jadi kalau sekedar kita masuk ke ranah taubat, jadi kita tidak pernah hati-hati dengan taubat yang kita lakukan, ini tentunya
Allah juga menilai bahwa kita ini main-main. Jadi taubat tidak sebenarnya. Iya. Jadi kan ada istilah taubatan nasuha. Iya, betul. Jadi taubat nasuha itu taubat yang sebenarnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keseriusan kita dalam memintakan ampun dosa pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana serius kita, semangat kita dalam melakukan maksiat pada Allah. Kita kan ketika melakukan maksiat seriusnya luar biasa. Serius banget itu seolah-olah nggak ada yang pantau. Seolah milik dunia ini milik kita, seolah begitu. Itulah perasaan itu nggak hidup. Padahal kalau kita hidupkan perasaan, ya, ada istilahnya ihsan. Ihsan itu menghadirkan perasaan bahwa Allah itu memantau kita setiap saat, tidak pernah henti-hentinya. Walaupun kita sewaktu-waktu kita lengah, capek, tidur kan, tapi Allah Subhanahu wa taala serta diwakilkan oleh malaikat-malaikatnya tidak pernah luput untuk memantau kita. Kalau itu kita hidupkan perasaan, mungkin 20% lah, nggak usah banyak kali. Kita ketika ingin melakukan dosa itu kita ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Ini ada yang lihat nih. Pikir 2 kali. Kadang-kadang kalah juga kita. Setan. Lengah juga. Bukan apa? Kadang-kadang itulah setan, Iya. ya. Dia membisikkan dengan bahasa ekspresnya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut terus. Nanti taubat. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Ketika jauhnya kita dengan ilmu, jauhan kita dengan orang-orang yang selalu membimbing kita dengan istilahnya mursyid, orang yang selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan itu, mungkin setan tuh langsung dia 100% bisa menguasai kita. Jadi upaya ini sangat banyak, ya. Banyak cara-cara untuk kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dengan cara, ya, yang pertama kalau menurut saya kita harus mempelajari dulu. Pelajari, ya. Ketika ada khatir tuh bisikan hati kita untuk kita melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kita cari pembimbingnya yang diistilahkan dengan guru. Iya. Ya. Kecuali orang-orang yang pernah tahu dia orang alim misalnya melakukan maksiat, karena kita tidak maksum. Yang maksum itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Ya. Jangankan kita, tingkat aulia-aulia Allah saja pernah dalam keadaan dia ibadah-ibadah 24 jam bisa meleset. Bisa ya? Bisa. Masya Allah. Ya, seperti sejarah Syekh Bal'am, Iya, betul. Syekh Barsisa, bagaimana kealimannya, kekeramatannya. Tapi ketika dia meleset, Allah takdirkan demikian, ya tidak bisa dibendung. Apalagi kita-kita ini Yang lemah sekali. yang keramat kita kuratmat. Jadi masih jauh dengan yang sebenarnya. Jadi yang pertama kalau menurut saya, kita harus cari pembimbing dulu. Dia orang yang menjaga kita. Bagaimana cara melangkah untuk menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara kita ya mengaji secara rutin misalnya, ya, atau secara privat jumpa dengan orang-orang yang memang bisa membantu kita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan, ikhlaskan niat, insyaallah kita akan masuk ke ranah taubat itu. Iya, Masya Allah, subhanallah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Iya, tentu ya. Tentunya kalau di bulan suci Ramadan itu biasanya manusia itu, orang-orang itu semuanya pada serius di ibadah. Semuanya pakai peci. Tapi waktu buka puasanya zamannya minum. Oke, baiklah sahabat ya. Oh, ini tema minumnya air kelapa ya. Jadi ini karena momennya bulan Ramadan, jadi kita minum air kelapa. Silakan Walidi. Bismillah. Perlu saya sampaikan, ini kita syutingnya di waktu malam ya, jadi kita boleh minum nih. Kalau syutingnya di bulan suci Ramadan siang, kita nggak boleh minum. Oke, baiklah. Tapi saya dengar di daerah Walidi di setiap tahun, wabil khusus di bulan suci Ramadan itu ada dilakukan suluk. Ya, betul. Rutin ya? Rutin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sahabat DAO, mana tahu ada
kerabat, orang tua, kemudian family yang ingin suluk atau tawajuh Iya. tawajuh itu boleh ke dayah walidi. Di situ nanti akan dibimbing, kemudian akan diarahkan supaya hatinya, jiwanya, raganya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walidi al-mukarram, untuk pertanyaan yang terakhir ini ya. Di bulan suci Ramadan, apakah selama bulan Ramadan secara otomatis ampunan itu Allah berikan untuk semuanya? Jadi selama bulan Ramadan adakah orang yang mengharap ampunan dan orang-orang yang enggak mengharap ampunan semuanya diampunkan, atau yang mengharapkan ampunan saja diampunkan, sedangkan orang yang enggak mengharapkan ampunan enggak diampunkan? Gimana itu Walidi? Tentunya semua itu ada niat di hati dan ada upaya untuk ya ampunan dosa. Jadi bukan berarti begitu masuk Ramadan langsung terampuni, tidak juga. Sekurang-kurangnya ada rasa senang di hati. Ya, berdasarkan hadis Nabi kan, man farraha bi dukhuli Ramadan dakhal jannah. Ghafarallahu ma taqaddama. Orang yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, ya, dia akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada reaksi, ada keinginan di hati. Sekurang-kurangnya dia merasa senang, ya, senang dan ada niat untuk dia memperbaiki semua amalnya yang kurang di bulan-bulan yang lain. Jadi tidak begitu masuk langsung terhapus otomatis, tidak juga. Ya, kalau kita bilang seperti itu ya itu sudah kita sepelekan amal begitu. Jadi oleh karena demikian dalam bulan suci Ramadan ini kita perlu persiapan, perlu ya ibadah-ibadah mahdhah, ya, untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan kita apa yang kita lakukan itu kita mendapatkan ampunan dosa pertama. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Karena kepada siapa yang kita harap keampunan ini? Ya. Tentunya kepada Allah. Iya. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, kita mengharap ampunan dosa pada Allah, ya tentunya kita melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Jadi semua yang kita lakukan, baik seperti yang sudah Ustadz Dzulkiran tadi menyampaikan bahwa di tempat kami memang kami adakan suluk, yang suluk tersebut merupakan satu jalan ibadah zikir untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia, terutama di bulan suci Ramadan, itu hakikatnya litaqarrub ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Quran, banyak-banyak bersedekah, jangan disimpan. Itu sahabat ya, dengar. Jadi kalau yang lebih harta, ayo kita beramal dengan bersedekah. Oke. Kemudian ya kayak tadi tawajuh, ya. Kemudian banyaklah perkara-perkara yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yang tujuannya apa? Litaqarrubi ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dekatkan diri pada Allah? Untuk dosa kita diampuni. Ini yang paling penting. Karena ketika dosa diampuni, itu bukan berarti semua catatan dosa itu dihapus. Tidak juga. Di dalam satu hadis diceritakan, ketika datangnya hari kiamat, hari bangkit nantinya di padang mahsyar, itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulan mimpulin kemari. Yang disebutkan nama orang tua kita. Ya, datang kita. Coba engkau bacakan beberapa dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Kita membacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita baca. Ya. Setelah semua terbaca, ada di antara dosa-dosa itu yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah menyampaikan, itu beberapa dosa tadi saya sudah ampuni. Ini belum saya ampuni. Jadi komunikasi kita itu kalau kita tidak pernah membuka-buka aib manusia di dunia ini, mempermalukan manusia di hadapan orang di dunia, maka komunikasi masalah dosa tadi Allah tutupkan pendengarannya,
kepada semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Subhanallah. Jadi walaupun Allah menyampaikan kamu ini melakukan dosa ini, misalnya dosa berbohong, dosa berzina, dosa mencuri, malu kan? Di situ ada guru kita, Masya Allah. ada kawan kita yang dulu dianggap kita orang yang paling baik. Gimana perasaan kita? Malu sekali. Sangat malu. Satu kampung saja lihat kita malu, atau lagi satu penduduk bumi. Yang anehnya hilang kambing satu di kampung. Orang cari kambing tuh semua kampung tuh ribut gara-gara satu kambing. Padahal kita yang ngambil dulu. Ternyata ketika kita itu dibongkar rahasia Allah Subhanahu wa taala, bayangkan apa yang terjadi. Rupanya kamu orang berpeci aja nggak pernah tinggal di masjid. Inilah tugas kita menjaga jangan sampai kita mempermalukan hamba di dunia. Supaya kita nantinya ketika taubat tuh yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kita dibuat malu oleh Allah. Dipermalukan luar biasa malu kita. Sangat malu. Dan banyak dosa-dosa yang mungkin yang kita lakukan, apalagi masa-masa bisa dikatakan ya masa-masa non ilmu lah. Apa yang kita lakukan tuh kadang-kadang baik kita sadari atau kita tidak sadari, tentunya kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dipermalukan di hadapan khalayak ramai. Amin insyaallah. Memang sangat luar biasa ya kalau itulah, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, bahwa jangan pernah kita lakukan membongkar aib orang lain, karena belum tentu aib kita itu lebih sedikit daripada aib orang lain. Boleh jadi lebih banyak aib kita daripada boleh jadi ya. Nah, makanya itu sangat susah Walidi menjaga aib orang lain ataupun menceritakan aib orang lain di hadapan orang lainnya. Itu sangat sering terjadi ya di kalangan masyarakat, bahwa ketika ada seorang anak gadis melahirkan dengan jalan tidak halal ya, dalam artian kata boleh disebutkan hasil daripada anak zina, dan itu di masyarakat itu, di kampung-kampung itu sangat ribut tuh. Itu komunikasinya itu lebih cepat daripada WhatsApp. Mulut itu lebih cepat daripada grup WhatsApp. Inilah tugas kita. Tugas kita memberikan arahan, bimbingan kepada mereka. Sebenarnya itu tidak baik. Nah, walaupun ya seperti siasat Syekh Abdul Rauf lah. Ketika beliau memasukkan Islam ke negeri kita Aceh ini, dengan cara menyusup, ya, berbaur. Ya, terkadang kita ya kalah dengan keadaan. Boleh jadi ya kita menganggap sepele perkara demikian, padahal itu kan beban tanggung jawab untuk kita semua. Ya, jadi kalau sama-sama kita menjaga, memperbaiki, menasihati seperti orang-orang yang dulu, agamanya insyaallah akan bertahan. Subhanallah. Baiklah Walidi, alhamdulillah, untuk yang terakhir kita ingin mendengarkan nasihat yang terakhir dari Walidi. Kita berikan waktu 3 menit atau 5 menit untuk kita semua sahabat DAO. Bisa kita dengarkan nasihat terakhir daripada Walidi di bulan suci Ramadan ini. Upaya kita untuk mendapatkan ampunan Allah, mungkin dipersilakan. Baik. Ya tentunya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan anjang ibadah kita. Hidupkan pikiran kita dari hari ini hingga seterusnya. Coba kita bandingkan apa yang kita lalaikan lagi. Berapa banyak masa-masa yang sudah terbuang, ibadah kita yang tidak pernah benar, yang dulu kita nggak pernah khatam Quran, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan-urusan dunia ini. Inilah kesempatan kita untuk meraih, untuk mengejar ketinggalan. Siapa tahu akhir bulan Ramadan ini, atau kita tidak berakhir di bulan Ramadan, yang jelas kita wafat di bulan suci Ramadan ini sudah terampuni dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat DAO Podcast Channel yang dimanapun berada, ternyata untuk mendapatkan ampunan Allah itu yang pertama dengan jalan taubat dan menyesali ya Walidi ya, menyesali perbuatan. Dan di bulan Ramadan insya Allah
penerimaan ampunan pasti cepat kalau kita lebih serius lagi. Ya. Baiklah Walidi, alhamdulillah, terima kasih banyak telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan Walidi sehat selalu, sekeluarga semuanya sehat, dan mudah-mudahan berkah rezekinya, kemudian diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan apapun urusannya. Terima kasih telah hadir di tempat kami, dan doakan kami di sini. Mudah-mudahan kami tetap konsisten dan istiqamah membuat acara yang seperti ini, supaya yang pertama ada kesan positif untuk masyarakat sosial media. Karena jalur dakwah sosial media itu sekarang sepertinya lebih banyak orang-orang yang aktif di sosial media. Artinya kalau kita ajak mereka untuk mendengarkan dakwah di masjid agak rasanya sedikit. Tapi kalau misalkan kita dakwah di sosial media, saya rasa banyak yang menonton, baik itu di kalangan muda, kalangan tua, dan kalangan anak-anak. Sambilan. Terima kasih telah hadir bersama kami. Sahabat DAU Podcast channel dimanapun berada, tetap dukung terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Kemudian tetap selalu dukung dan komen di channel, komen di bawah videonya. Kalau misalkan ingin request tema, itu kami perbolehkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan undang Walidi lagi, dan kita akan undang beberapa guru-guru kita yang menjadi panutan di Aceh ini. Terima kasih banyak Walidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.